Uh, saya Linda, warga Kota Banda Aceh. Saya sudah mengikuti musrembang ini dari tahun 2007. Saya melihat bahwa pelaksanaan musrembang hari ini sudah jauh bergeser ya. Dari 2007 itu sampai sekarang kayaknya jauh, pelaksanaannya itu sudah jauh bergeser. Dari 2007 itu kita melakukan musrembang itu ada duduk bareng dengan seluruh SKPD dan membahas program kerja atau program perencanaan, rencana anggaran, mulai dari tingkat desa, ada kecil-kecil di sana, kemudian seluruh perwakilan tokoh, kemudian ada di kepala-kepala dinasnya atau dari SKPD-nya. Tapi sekarang kita kayak enggak, ini bukan musyawarah sih namanya, tapi mendengar pemaparan. Tapi ya begitulah ya perubahan ya. Saya nggak ngerti sih seperti apa sebenarnya. Karena saya melihat di sini kita nggak tahu apa yang kita perjuangkan. Misalnya kita dari desa mau program prioritas kita tuh kita perjuangkan, nggak tahu programnya mau kita perjuangkan yang mana. Jangan sampai nanti apa yang kita ajukan dari desa itu justru gagal. Nah, ujung-ujungnya nggak tercapai juga. Tahun depan naikkan lagi yang itu juga gitu. Nah, kalau bisa setidaknya adalah gitu. Jangan yang udah bagus, dulunya udah bagus, sekarang malah jadi menurun gitu. Kemudian bicara soal kemiskinan, kebetulan ada Bapeda Aceh juga. Aceh sudah beberapa kali mendapat predikat paling miskin. Bagaimana kita meningkatkan supaya jangan miskin lagi? Padahal Aceh itu kaya. Ya, padahal Aceh itu kaya. Tapi kenapa kita miskin? Dana otsus kita mau habis. Kalau dana otsus nggak ada lagi, kita mau gimana? PAD Aceh itu berapa? Nah, kemudian untuk Banda Aceh, PAD Kota Banda Aceh dulu itu paling banyak itu di parkir. Sekarang perparkiran kita udah berubah. Udah pakai model entah nggak tahu lah. Udah modern. Banyak orang nggak mau lagi masuk ke parkir seperti itu, agak ribet. Akhirnya kita nggak ada pemasukan di situ, jadi berkurang. Dulu pemasukan, karena kami dulu pernah melakukan survei terhadap parkir. Per tahun itu bisa 4 miliar lebih masuk. Belum lagi ada permainan di luar itu ya. Tapi yang murni masuk ke PAD Banda Aceh itu sampai 4 miliar per tahun. Tapi sekarang kita nggak tahu karena nggak pernah lagi dengan pemaparan PAD Kota Banda Aceh. Kemudian tadi dari Prof. Jasman, saya menarik bicara terkait dengan wisata. Seharusnya memang Banda Aceh sebagai kota smart city ya, waktu masa gemilang Banda Aceh kota gemilang itu bicara terkait dengan smart city. Harusnya kita semakin maju, bukan semakin menurun. Aceh dulu dengan bank konvensional yang begitu banyak ada di Aceh, malah justru kita dengan kanun perbankan syariah jadi berubah. Sekarang ada 2 bank yang ada di Aceh, yang Bank Aceh sama Bank Syariah, ada kemudian beberapa bank lain swasta lainnya yang sudah berubah kepada syariah. Bagaimana kita memasukkan wisatawan ke sini sementara bank mereka nggak familiar dengan bank kita. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu itu ada masalah pada saat mereka ingin mengakses keuangan mereka. Nah itu juga masalah sebenarnya. Tapi apa jauh beda sebenarnya bank konvensional dengan bank sekarang, sama-sama haram juga, makan riba juga. Ya kan, itu juga harus kita pahami. Namanya aja syariah, gitu ya. Kemudian bicara soal ekonomi Kota Banda Aceh, sebenarnya Kota Banda Aceh itu sudah punya bank sendiri, ya. Bank Mahira Muamalah yang uangnya itu dikumpulkan dari seluruh dana desa, dana ADG yang disupport oleh desa 90 desa. Kenapa itu tidak diakses untuk perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh? Karena hari ini masyarakat Kota Banda Aceh itu nggak bisa akses dana di situ. Nah sekarang hanya bisa mengakses itu orang-orang PNS yang mengambil keuntungan 15%. Kami sebagai warga kota nggak bisa akses. Kenapa ini tidak dievaluasi? Kalau memang Bank Mahira Muamalah yang nggak bisa familiar dengan warga Kota Banda Aceh, kecil-kecil cabut duitnya. Jadi nggak perlu lagi dipertahankan di sana. Karena akan rugi sekali, Pak, jangan dipotong. Karena ini momen masyarakat, ini namanya juga musyawarah. Ya, kemudian kalau posisi dana desa, ya dana masing-masing desa di muamalah di Bank Mahira Muamalah, masing-masing desa punya uang 200 juta, desa bisa bangun 2 rumah sewa. Ya, 1 tahun itu mereka bisa dapat uang 15 juta, tambah 2 rumah 30 juta. Hampir 10 tahun desa cuma dapat uang 30 juta, Pak. Hampir 10 tahun. Ya, cuma dapat keuntungan 30 juta dari Mahira Muamalah, rugi desa.
Makanya saya sarankan untuk seluruh kecil cabut uang yang ada di Mayura Muamalah. Nah, kemudian bicara tadi terkait dengan wisata syariah. Kota Banda Aceh sudah banyak membangun wisata kuliner, ya kan? Di beberapa tempat, ada di Ulele, kemudian di pinggir-pinggir sungai Kurung Aceh, ya. Yang salahnya adalah lampunya yang nggak ada. Ya, lampunya nggak ada. Udah ada tempat wisata, pasang lampu remang-remang. Itu kan mengundang orang untuk bersyawat. Padahal bagus sekali jika kawasan Ulele itu dijadikan tempat wisata, pasang lampu yang terang dan tempatkan WH di sana untuk mereka patroli. Itu baru ada ciri khas. Ya, itu baru ada ciri khas kota wisata atau kota spiritual. Ya, nggak hanya masjid. Banda Aceh terkenal dengan kota pusaka. Tapi setiap pembangunan yang ada di kota Banda Aceh itu menggeser seluruh makam-makam Indatu atau peninggalan Indatu. Malu Pak seharusnya kita. Ya, kita nggak punya lagi ciri khas. Jawa hanya dongeng tapi bisa jadi sejarah. Aceh sebentar lagi sejarah bakal jadi dongeng kalau begini ceritanya. Jadi mohon setiap pembangunan yang ada di kota Banda Aceh itu progresnya tuh harus benar-benar jelas. Jangan asal buat pembangunan. IPAL Kampung Bande sampai hari ini belum selesai. Kalau dilanjut, teman-teman dari pemerhati sejarah tetap akan berjuang. Jadi saya harapkan bahwa Banda Aceh pertahankan menjadi kota kuno dan kota pusaka. Ya, rawat seluruh makam Indatu. Orang luar datang ke Aceh bukan karena masjidnya, bukan karena museum tsunami, bukan karena perahu di atas rumah, tapi karena heroiknya Aceh dan seluruh peninggalan yang ditinggalkan oleh Indatu Aceh. Itu yang harus diingat, Pak. Orang Aceh bertingat sejarah roh. Jadi karena sejarah adalah jati diri bangsa. Jadi menyotanyo hai dapetin jati diri bangsa, yang akan tawariskan kepada anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.